Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Mr. ABH. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun kita belajar dalam masa pandemi kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang listrik statis. Tapi sebelumnya, pernahkah kalian melihat terjadinya petir? Atau kalian masih ingat dengan permainan waktu SD dengan penggaris yang digosokkan ke rambut dan didekatkan ke kertas? Kenapa bisa seperti itu? Apakah ada magnet di dalam kertas atau penggarisnya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari peristiwa tentang listrik statis. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi bahan bermuatan dan bagaimana cara memberi muatan pada benda-benda di sekeliling kita. Terlebih dahulu kita akan mempelajari dengan materi atom. Masih ingat kalian? Atom terdiri dari apa saja? Ya, betul. Atom tersusun dari inti atom dan kulit atom, di mana inti atom sendiri tersusun dari proton dan neutron. Sedangkan kulit atom tersusun dari elektron yang berada di kulit-kulit atom itu sendiri, yang membentuk suatu lintasan atau orbital. Komponen-komponen yang ada di dalam atom dia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai contoh, inti atom yang terdiri dari proton dan neutron dia memiliki karakteristik yang berada di inti atom atau di tengahnya yang tidak bisa berpindah. Sedangkan elektron yang berada di kulit atom dia memiliki karakteristik mudah berpindah karena dia berada di lintasan luar dari atom. Sehingga hal ini memungkinkan suatu benda dia akan mengalami kekurangan elektron sehingga nanti akan bermuatan positif, atau benda tadi akan kelebihan elektron sehingga benda tersebut akan bermuatan negatif. Selanjutnya, bagaimana kita memberi muatan pada suatu benda? Yang pertama, caranya adalah kita memberi muatan pada benda dengan cara menggosoknya. Ketika suatu benda digosok dengan benda lainnya, maka elektron dari suatu benda akan berpindah ke benda yang lain, sehingga hal ini akan mengakibatkan kedua benda menjadi bermuatan. Untuk lebih jelasnya, coba lihat pada percobaan kali ini. Selanjutnya, untuk percobaan kali ini kita mencoba untuk memberikan muatan pada benda dengan cara menggosok. Nah, apa saja alat yang kita perlukan? Yang pertama, ada 2 buah batang sedotan, kemudian ada botol air mineral, dan tangan kita sebagai alat untuk menggosok. Perhatikan di sini, taruh batang sedotan di atas botol, kemudian saya dekatkan. Ini tidak ada interaksi. Kemudian coba saya beri muatan dengan cara menggosoknya. Kita dekatkan. Nah, oke. Bergerak ya. Sangat menakjubkan sekali. Ini adalah salah satu contoh untuk memberi muatan pada benda. Selain dengan cara digosok, kita juga bisa memberi muatan pada suatu benda dengan cara didekatkan atau induksi. Bagaimana mendapatkan muatan listrik negatif pada benda dengan cara induksi? Coba kita perhatikan. Terdapat benda netral didekati oleh benda bermuatan positif. Kemudian elektron-elektron pada benda netral tadi akan tertarik oleh benda bermuatan positif.
Kemudian dari benda yang terinduksi tadi dihubungkan oleh tanah atau bumi. Hal ini akan mengakibatkan elektron-elektron pada bumi akan naik menuju benda yang terinduksi tadi, sehingga benda akan bermuatan negatif. Jadi, benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif akan menjadi bermuatan negatif. Selanjutnya, bagaimana mendapatkan muatan listrik positif pada benda dengan cara diinduksi? Kita lihat, benda netral yang didekati oleh benda negatif, maka elektronnya dia akan menjauhi benda negatif tadi. Ketika dihubungkan dengan bumi, maka elektron-elektronnya akan berpindah menuju bumi. Hal ini akan mengakibatkan benda yang terinduksi oleh muatan negatif akan berubah muatan menjadi positif. Bila benda netral diinduksi dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan positif. Dengan kata lain, bisa kita simpulkan ketika jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Dan dengan cara ditempelkan atau dengan cara konduksi. Mendapatkan muatan listrik negatif pada benda dengan menyentuhkan atau dengan cara konduksi. Kita perhatikan, sebuah benda netral didekati oleh benda bermuatan negatif. Maka elektron-elektron pada benda netral akan menjauh dan terisi oleh benda yang bermuatan negatif, sehingga hal ini akan mengakibatkan benda netral menjadi bermuatan negatif. Benda netral bila disentuh dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan negatif. Begitu juga dengan benda netral yang didekati oleh benda positif akan berubah menjadi benda bermuatan positif. Bagaimana teman? Asik bukan percobaannya? Oke, sudah mulai memahami? Berikutnya, untuk kesimpulan pada kesempatan kali ini, bagaimana cara memberikan muatan pada suatu benda? Itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, yaitu dengan menggosokkan. Yang kedua, dengan cara mendekatkan. Yang ketiga, dengan cara menyentuhkan. Selanjutnya, jika kedua benda bermuatan didekatkan, maka akan terjadi interaksi, baik tarik-menarik ataupun tolak-menolak. Pada video berikutnya, kita akan membahas tentang besar gaya tarik-menarik maupun tolak-menolak antara kedua benda bermuatan. Jadi, tetap saksikan channel Mr. ABH. Sampai di sini saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mr. ABH.